Saudara, kita jumpa lagi dalam acara Rehat bersama saya William Sembiring dengan tema hari ini, kerelaan dalam memberi. Saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suatu hari seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan oleh karena pekerjaan yang ia lakukan. Saat itu salah satu sapi betina mereka sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu, ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian berlalu, dan tibalah waktu bagi induk sapi itu untuk melahirkan. Dan ternyata, induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi yang mana yang akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah nanti akan kita putuskan anak sapi mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Lantas seminggu kemudian berlalu, dan tak disangka ada sebuah wabah yang menyerang penyakit ternak mereka. Salah satu dari kedua anak sapi orang itu kemudian terjangkit penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan alias mati. Ketika petani itu mendapati bahwa sapinya itu mati, ia segera keluar dan berlari menuju ke rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya pun keheranan dan kaget, lantas bertanya, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak akan kau persembahkan?" Petani itu pun kemudian menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan, tetapi tadi ketika aku melihat dan berada di kandang itu telah kuputuskan bahwa sapi yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Saudara yang terkasih, betapa sering mungkin kita juga berlaku seperti petani itu tadi. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan cukup menyenangkan, kita pergi dan sering kali mungkin melupakan Tuhan. Di sebuah gereja suatu waktu ada keperluan mendadak untuk membeli 10 unit pendingin udara ataupun AC. Seorang yang kaya tergerak hatinya untuk mempersembahkan 2 unit dari AC tersebut. 3 tahun kemudian muncul ketegangan antara si orang kaya dengan pendeta di gereja tersebut. Ia tersinggung karena usulnya untuk mengubah gaya ibadah tidak diterima oleh pendeta. Akhirnya ia memutuskan untuk angkat kaki dari gereja itu. Namun sebelumnya, ia kemudian meminta 2 unit pendingin udara AC yang pernah ia berikan dicopot. Begitulah jika kita memberi tidak dengan tulus. Kita memberi hanya untuk mencari nama. Padahal memberi persembahan bagi Tuhan berbeda dengan hanya menyumbang ke yayasan-yayasan sosial lain. Kenapa? Karena ini menyangkut komitmen kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, bila kita sungguh-sungguh menyadari anugerah yang Allah berikan yang begitu besar dalam hidup kita, tentu kita akan rela hati mempersembahkan seluruh
hidup kita bagi kemuliaan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kita tidak akan segan-segan untuk menyerahkan segala sesuatunya dengan perkiraan yang matang yang kita miliki untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebesaran anugerah-Nya. Kesadaran kita akan besarnya anugerah Allah di dalam hidup kita, itu semua akan mendorong kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi, sudahkah kita menyadari besarnya anugerah Allah dalam hidup kita? Marilah kita merenungkan, marilah kita mengintrospeksi diri. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Mejua-jua.